Kalau mau ngadu, kalau aku mendingan band Pakuito Enggak, atau gua band satu. melakukan apa ya? Lo siapa? Lo siapa? Bi? Uranus. Uranus. Lo? Gua Pakuito. Lu Gua siapa, Ji? kalau enggak Uranus tadi gua pengen Uranus tapi udah dipakai gua Silvana. Silvana. Dan Natalia. Brody-nya dilepaskan Waduh, ke Brody Bigetron dilepas, Alpha. Apakah diamankan? Udah ngeri banget lo dia Kalau berani lepas teman-teman. Brody lo. Iya, lo. Ingat lo, Oh. Brody itu win rate 100 kok nggak salah ya? Enggak deh, udah 50 ya? Coba kita cek bersama-sama. Harusnya. Tenang, ada KB. Oh, Silakan coba kita silakan lihat cek. dulu, kita intip-intip dulu ya kan, lanjut. Sementara gimana? Sementara ini kayak dari Bigetron Alpha sendiri belum ada ancang-ancang ke Brody ini. Mungkin mau kasih surprise first pick. Tapi si Pakuito. Pakuito lebih menjadi pilihan dan Brody bakal diambil oleh Simonic Esport. Tapi tadi ada yang ngasih ini apa presetan Chris. Apa itu? Plat itu bukan yang dipakai wasit biasanya ya? Fluid. Ah, Fluid. Fluid mah namanya. Fluid mah Jakarta Utara. Iya benar. Dan oke kita Oh, nggak langsung ada ya? balik Harusnya lagi. 100% ini. Kali ini Silvana dan juga Uranus dan bahkan Brody-nya nggak diambil. Iya loh. Berani-berani ya nggak ngambil Ini Brody. nggak ngerti lagi loh. Apa ini? yang sedang dipikirkan dari Oh my tim God. Onyx Esports? Mereka melepas dua hero overpower yang sedang menjadi rebutan di masyarakat Mobile Legends Indonesia, Republik Serikat Indonesia. Iya, nggak main-main loh ini Brody dilepas tapi sekarang belum ada yang mau nge-pick. Mungkin ini kesempatan emas untuk Bigetron Alpha mengambil Brody untuk menjadi pilihan utama dari Bigetron Alpha. Mungkin ku mau memilih Brody di pick kali ini. Esmeralda dan juga Luna. Mengerikan. Mengerikan ini game. Ini mengerikan. Dilepaskan kah? Apakah tidak akan diambil? Brody for the first time. Wah ini kalau for the first time in forest. Oh, udah ada support Helena, Enggak, dia ada butuh. Silvana, Good laner. God Laner. Atau jangan-jangan ini Grangernya bakal diamankan cewek? Iya tuh. Harriet gak sih? Hah? Harriet or Harley? Wah Harriet berat. berat banget CC-nya banyak banget yo. Harley? Kalau mau ya Harley, Roger. Harley, Kalau Harley. mau ya Roger. Harley Roger oke Oh ya, lah. masih ada Roger ya. Sama satu lagi sih. Siapa tuh? Lancelot. Lancelot. Hmm, Benar. Tapi Lancelot gak, Lancelot ketemu Pakuito gini. sama satu lagi, Lancelot gak bisa bunuh Brody. Benar. Iya. Kalau misalnya dia Brody-nya pakai item defense gak bisa dibunuh sama Lancelot. Tapi lu bisa ketawanya Lancelot gak? Apa? Ketawanya Lancelot. Ternyata B. Boleh. Ini bakal dipakai sama Max harusnya. Apa? Atau Max atau Max ya harusnya. Max Apa? siapa? Tapi cewek nih kayaknya pakai band. Sorry. Cewek. Oh cewek? Iya. Bentar, I mean kalau ngomongin masalah Max, kalau dari gold lane ya, nggak tahu kenapa kalau misalkan Esmeralda jadi gold lane dan ketemu sama Bane, malah Maxnya yang harus zoning out dari awal sih. Iya. Jangan sampai si Bane-nya ini Udah punya. seperti yang tadi aku bilang kayak udah punya item atau bahkan nantinya malah menangin laning phase yang sebenarnya malah itu Esmeralda kalau ketemu Bane di gold lane lebih diuntungkan untuk Esmeraldanya kalau misalkan dia bisa benar-benar freeze lane. Dan dia gak boleh di lane terus gak sih? Karena kalau dia di lane Ya. terus, mau gak mau dia pasti kan bakal memancing dari band-nya di lane juga benar kan? dan Iya. gold lane kayak yang paling sering disamperin gitu nggak sih sama Benar. support sama saingnya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam match yang kedua. Di game yang pertama, Cing cing. akankah San Landak menumbangkan sang robot kali ini di match kedua? Masih di MPL season yang ketujuh. We out this. Sudah ada peran tentunya masing-masing side lane, ada Matt dan juga Butch. Matt ya, bukan Matt. Matt yang kalau kita lihat di top lane-nya sudah coba asik-asikan di sana. Oh dia ketemu sama Ben ternyata. Oke, Iya. tapi ternyata KYY berada di garis depan kali ini yang menggunakan tank dan Rainbow. Rainbow balik lagi ke posisi sebagai support di tim Bigetron Alpha untuk kali ini dan Brans bakal dapetin tanpa adanya retribution karena keuntungan luar biasa. Lele seorang Rainbow, seorang putri keluarga tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Seperempat darah terakhir dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Rainbow yang bukan pelangi. Kalau kita lihat ternyata Ki ini menjadi tanknya. Pakuito tank. No. Esmeraldanya side. Gio lihat di bawah Apa Gio. tuh? Ada Granger yang berhasil mengamankan satu buah red buff dari Yes. seorang Bigetron Alpha. Dan bahkan Rainbow-nya benar-benar diganggu begitu saja. Meanwhile, di arah top lane, orange buff dari tim Onyx Esports masih berada di posisi yang cukup aman, Pakai Gio. kok bunda nggak ada di sana, Sansnya udah mengamankan terlebih dahulu bahkan jadi bakal jadi keuntungan karena Sansnya benar-benar udah mengamankan dua buff dan gold buff juga diamankan di arah bottom lane. Ini udah bagus banget ya untuk early-nya seorang Sans ya. Granger-nya udah punya damage yang bagus pasti sebentar lagi. Kalau udah level 4 terutama. Dia udah punya Death Sonata tentu. Untuk bisa memporak-porandakan dari Bigetron Alpha. Yes, Sansa bakal bebas banget untuk dapetin farming dua orange buff dan bahkan Brans-nya
sedikit tertinggal, diganggu oleh Keyboy. Apakah Keyboy bakal mengeluarkan otok di garis depan sana? KYY sudah membantu pergerakan dari seorang Pras dan berhasil ambil begitu saja, Gio. Bener. Kalau kita lihat Kiyo di situ emang cukup merepotkan juga ya. Ada batang hidung yang kelihatan itu kan bikin was-was juga, ngapain sih lo di sini. Sementara itu kalau kita lihat ada Kiyo juga nih Rainbow. Ada ubur-ubur lele yang belum kena kepada siapa-siapa, Le. Bener banget, ini benar-benar si Drian ngegoreng-goreng lelenya terus sampai dimakanin dari tim Bigetron Alpha. Brans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage masih bisa diamankan dan bahkan Suns-nya well farm banget. Dia udah di level 5 menuju ke level yang ke-6 dan bahkan di zoning out permainan dari tim Bigetron Alpha. Max kali ini di arah bottom lane juga bakal coba untuk bertahan. Boots masih zoning lagi sedikit demi sedikit. Keyboy menunggu level 4 dan Rian di depan sana ada KY dengan satu buah counter strike belum ada tapi langsung ditamankan dengan Imperial Justice. First blood harusnya diamankan oleh seorang KY. Rian langsung di follow up lagi, ada satu buah poin tambahan dari seorang Brans, dapetin satu orang. Keyboy Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang, masih ada Psycho-Knight dan di cover dengan baik. Bahkan Brans harus kehilangan purple bounce di sana, Gio. What a play banget dari Buds ya, benar-benar tahu kapan harus datang, dan kali ini double kill diamankan oleh seorang Granger Suns yang udah gak Suns banget. Bener Menghabiskan banget. Brans di situ. Sunset guling-gulingan langsung di sana, main lumpur, lihat dengan Dead Sonata. Hey ladies, mau kemana kamu ladies? Langsung begitu. Tapi aku ini loh, kayak notice gitu apa yang diomongin sama KB tadi ketika Brody akhirnya terpick ya. Iya. Sempat KB tadi ngomong, sebenarnya Brody ini karena udah keseringan di band, akhirnya banyak tim yang mungkin belum Tidak memiliki playstyle Oh. dari Brody-nya sendiri. Karena apa? Karena Brody juga membutuhkan yang namanya range yang benar-benar free Oke, gitu. Counter Strike masih bisa dihindari. Imperial Justice ditangkap begitu saja. Kayak dengan damage yang cukup besar dari seorang Suns dengan sebuah Rhapsody. Belum ada Dead Sonata. Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang. Satu buah poin kill tidak berhasil diamankan oleh Brans. Dan gak ada killing spree dengan recall tas-tasnya. KB, ulang. Oh iya iya. Soalnya ada yang request kemarin. Apa tuh? Nyanyi tas-tas lagi dong ya. Oke, Ayo. 3, 2, 1. Tas 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 tas. Oke. Tolong direkord jadi ini ya ringtone sendiri. Iya. Alright, tapi kali ini Suns bakal coba untuk dapetin Paco Buffet lagi terlebih dahulu. Yap. Tapi tentunya Gila, Suns ini dua udah level kali. 8. Ada KY di arah belakang sana. Counter Strike belum ada dan bahkan Max-nya bakal coba untuk mengusir mundur seorang Boots yang Asia 3. Boots memang laki-laki dingin dan jutek, tapi ada Darkening dan Kelsa Sasuke berhasil menumbangkan seorang Boots di arah bottom lane. Lebih memilih untuk sabar, bahkan meanwhile di arah top lane-nya dari Suns bakal fokus untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu, Gio. Yoi, dua orang berada di bottom lane sedangkan tidak melihat pergerakan dari Suns yang sudah mendapatkan 2 turtle in a row. Oracle. Ini bahaya banget. Oracle juga udah diamankan oleh seorang Uranus Buds. Ini nambah banget regennya, absorbnya, bahaya banget untuk seorang Buds nanti di late Dan game. Sonata dikeluarin, kamu akankah mati dead di tangan Sonata? Ternyata tidak, tapi Rainbow bakal coba dikejar dan lumba-lumba ikan paus dari seorang cewek. Brave Fighters berat mencoba untuk dapat satu, tapi masih ada flicker. Baru patung ini ternyata gak nyampe. Ternyata ingatan akan mantan di arah top lane gak berhasil dapetin poin atas seorang cewek. Hampir aja cewek tidak selamat, sementara itu di bottom lane sudah ada Boots dan juga Suns yang sudah objektif gaming ke arah bottom lane-nya. Di situ ada Max yang mencoba untuk mengganggu-ganggu pergerakan dari Boots, tapi sepertinya membiarkan bottom lane-nya jebol begitu aja. Alright, bukan hanya itu aja kali ini. Dari Max-nya masih coba baku hantam dengan seorang Boots. Dan bahkan Boots-nya masih stabil banget posisi dari bottom lane. Cewek tapi harus kehilangan satu buah turretnya. Tapi kayaknya DPS terlalu besar. Dengan Selena masih bisa dihindari dan Keyboy di sana kan otok yang harus mundur ditumbang. Taruh paruh memory. Dan Sonata nggak berhasil dapetin poin tambahan. Tapi berhasil masih melebih dengan satu buah Rhapsody. DPS cukup besar. Boots is coming, bang. Flanking dari belakang. Merupakan seorang Brasnya. Bras terkejut terheran-heran dan Rainbow gak punya order brilliance lagi. Suns masih mau lebih. Dan ternyata Suns sadar diri. Nggak jadi lupa daratan. Nggak jadi dapetin poin di arah mid lane. Langsung aja objektif ya ke mid lane, dan kali ini kita lihat matnya harus sekarat banget, hampir 3 dicolek sedikit pasti hilang. Dicolong-colong sekarang. Almost. It's never enough. Almost is never enough. Hampir nggak pernah cukup. Kalau cukup ya cukup. Dan Ini nggak dua-duanya diambil orange, Wah, purple, gokil. Suns. Gila. Bener-bener owning jungle milik Bigetron Alpha. Dia bener-bener manfaatin gimana caranya karena Brans. Ini bener-bener lama banget dari segi junglingnya. Yes. Kita tahu sendiri bahwa Brody ini butuh teman untuk melakukan jungle, tapi kali ini dua-duanya diambil.
Dua-duanya di zoning, bahkan Turtle yang ketiga yang mungkin akan diamankan dengan cepat untuk Ini- Onyx Esports, bahkan dari segi goldnya mau menuju ke arah 4000. Ini bisa Cepet bilang banget owning gak sih? Owning banget, Iya, dan bahkan owning ini banget. bisa gue bilang kalau Turtle ketiga di bawah menit yang ke-7, Iya. itu tandanya lu dapetin Turtle dengan cepat banget. Ya, Iya. nanti akan ada Turtle Dari yang keempat. dari Turtle yang pertama udah hitungannya. Iya. Tapi mid damage yang nggak bisa Oh. ditahan lagi, Wah. monster kill. Suns berubah menjadi monster untuk kali ini. Suns sudah berada di atas angin. Yang penting satu, jangan sampai lupa daratan kali ini kalau Suns sudah dapetin 6 point kill. Ya ini bener kata tadi di way of to win-nya. Ketika Onyx mendapatkan early, ini bakal bikin bencana kalau kata Oji. Dan Yes. kalau misalnya Bigetron Alpha bisa bertahan sampai late game, ini bisa bencana untuk Onyx Esports. Apalagi kita tahu di situ ada Brans sebagai Brody yang kita tahu Brody adalah late game yang super duper keren banget, sakitnya luar biasa. Harus berhati-hati untuk Onyx Esports. Dan balik lagi kali ini masih ternyata Turtle yang kedua, Profesor. Yes, Ya, Turtle dan yang keempat itu nanti. oh, Turtle Tadi keempat udah ya? 3 kali. Tadi udah tiga kali ya? Udah kan, sekarang kan dipercepat di menit yang kedua dan maksimal itu di menit yang ke-9, artinya ada 4 Turtle nanti. Oh, itu gua lupa ya. Iya, Dua Turtle match yang lalu. Iya. Iya. Maksudnya- Nah, maksudnya cepet banget. Kayaknya ini adalah Turtle 4 pertama ya, Be? Di MPL. Di MPL seems like enggak sih, kayaknya yang Enggak ya? kalau kesekian deh. Kesekian Kalau ya? nggak salah, iya kesekian. Oke. Wah, Tapi kali ini Suns-nya. KYY dan Sonata satu hit terakhir yang kira nol. Wey. Ternyata Suns dengan kali 6 yang gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Meanwhile, dari mid lane bakal coba dipaksa. Keyboy dikali coba dengan otok yang mengusir mundur para pemain dari Oh, tim boleh terutama. kata Lele yang balik kedai, masih ada satu bom revive, 3 roti solid terhadap Berat. Satu kali Rhapsody saja, langsung tersisa. Nggak habis seperempat. Itu ibarat kata, tau nggak? Mau putus, tinggal bilang doang itu. Iya pasti putus tuh. Pasti putus. Tapi ternyata lebih lanjut pengenannya. Ternyata ada yang gengsi, jadi nggak jadi ngomong. Benar. Kalau kita lihat Sansa dengan damage build-nya udah 3877. 38.000. Oke, dapat 35.000 max-nya, hampir bisa ditumbangin satu bola lele, tapi ternyata ada ikan lumba-lumba kayak yang terletak di sana. Keyboy berhasil mendapatkan seorang berat, bahkan di bola semuanya masuk dan dapat kita dapatkan. Oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Bahkan Sansa dapetin poin tambahan lagi, tersisa seorang Bang, hampir ke whiteboard, masih bisa dihindari. Tas, kalau kata Bung Cornel. Bener banget. Sansa udah bener-bener sans abis menghancurkan setiap lawan yang ada di depan wajahnya. Matt kali ini berusaha untuk melakukan defense ke arah cewek dan juga terhadap Suns. Mencoba untuk setidaknya memberikan nafas sedikit untuk tim BTR sebelum nanti Lord akan dihadapi oleh kedua tim. Ini bener-bener objektif banget permainan dari tim Onyx Esports. Mereka mau cepat, padat, singkat, dan tepat. Permainannya sama sekali, bahkan lihat dari Onyx Esports, dari seorang Suns-nya, dia dapetin darah semua dari semua jungle yang dimakan, dan replaynya Bung Kabis silahkan. Ya, ini bagaimana setup yang sangat manis sekali dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports ketika 1-2 dari catch langsung connect dan bahkan di follow up semuanya. Bener-bener teamfight yang sangat luar biasa di dalam turret, bahkan mereka tuh kayak ganti-gantian ngagot turretnya karena mereka tahu sekarang turret ini udah sakit banget dan mereka langsung objektif ke arah Lord karena tadi setelah teamfight mereka selesai di menit ke 9.30. Yoi. Artinya mereka tidak akan mendapatkan turtle yang keempat, so mereka langsung Lord. Bener-bener Lord yang pertama sudah hadir dan diamankan oleh tim Onyx Esports. Sansa udah lumayan sekarat tapi pastinya dia mendapatkan buff untuk mendapatkan beberapa darah tentunya. Purple buff udah aman sih, dia tinggal nge-jungle atau ngambil minion, dia bakal dapetin dragon yang optimal. Bener Jungle banget. Bell. Tapi lihat Wah. kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah ada Papa Lord yang terhormat dari Arrow Offline maju dengan bangga. Silakan Profesor Kami. Oke, ini mungkin bakal bertanya-tanya kenapa Granger bikinnya kayak Brute Force atau bahkan Thunderbelt, karena sebenarnya pada dasarnya dia emang mirip Brody pada patch yang sebelumnya. Ya. Itu udah sakit, dia di buff dari segi damage-nya, udah punya critical di peluru yang ke-6 dan dia cukup bunuh sustain kayak gini. Ya, Itu bener udah sakit banget. Lihat damage-nya terlalu besar. Ada Matigas depan. Langsung dengan Breath Fighter yang mengganggu pergerakan. Tapi Keyboy menangkap begitu saja. Masih bisa kabur. Langsung ada ikan-ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Tapi fokus ke arah seorang Mat. Bahkan Mix-nya sekeratur mata yang terakhir. Sebelum loncatnya sudah hilang begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha harus tumbang dengan cepat atas tim Onyx Esports. What a play from Onyx Esports. Lihat wajah-wajah bahagianya dengan memenangkan game yang cukup early bisa dibilang. Suns-nya tidak terbendung untuk menghasilkan kemenangan bagi tim Onyx Esports. Sama-sama sekali tidak ada pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Kalau gue bisa bilang ternyata Brody yang kita harapkan di pick itu adalah sebuah perangkap muslihat. Iya, kalau menurut Profesor KP, Brody yang di